Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi nih dengan aku Septi Afriani. Oh ya teman-teman, kali ini kita akan membahas materi untuk SKB Guru SD, yaitu tentang modus. Jadi buat teman-teman yang udah biasa modusin si doi, pasti jago lah ya modusin data. Nah, nanti tuh kita akan membahas modus data tunggal dan modus data kelompok. Yuk kita mulai. Soal nomor 1, nilai ulangan 15 siswa sebagai berikut: 5, 4, 7, 5, 8, 8, 8, 5, 7, 9, 4, 7, 9, 10, dan 8. Modus data di atas adalah titik-titik. Nah, ini kan kalau kayak gini udah kelihatan tuh 8 lah ya yang paling sering muncul. Ini kebetulan datanya dikit. Kalau misalnya datanya tuh banyak, teman-teman tuh buat kayak gini loh nilai frekuensi. Jadi yang nilainya hitung dari yang terendah ya, 4 kan. Yang nilainya 4 itu ada berapa orang? 2 orang kan. Terus yang nilainya 5 ada 1, 2, 3 orang. Terus yang nilainya 6 ada nggak? Nggak ada. Yang nilainya 7 sekarang. 1, 2, 3 orang. Yang nilainya 8, 1, 2, 3, 4 orang. 9 itu ada 2 orang. Ya kan, ini dan ini. Yang nilainya 10 ada 1 orang. Berarti yang sering muncul atau yang frekuensinya paling banyak yang mana tuh? Yang ini ya, yang 4 kali muncul berarti kan 8 tuh. Jadi modusnya adalah 8. Jawabannya yang C. Ini adalah contoh untuk modus data tunggal. Nah, untuk modus data kelompok, aku jelasin dulu ya materinya. Nah, kita akan membahas modus untuk data berkelompok atau yang ada intervalnya gitu loh teman-teman. Yang ada kelasnya, terus ada frekuensinya gitu. Nah, jadi pertama kita tuh cari kelas modus, yaitu kelas di mana frekuensi pada kelas itu tuh yang paling banyak atau datanya paling sering muncul gitu loh teman-teman. Habis itu kita cari tepi bawah. Jadi tuh modus sama dengan tepi bawah tambah, nah ini terus cari panjang kelas, tambah panjang kelas. Terus selanjutnya cari selisih frekuensi kelas modus dan frekuensi sebelum kelas modus ya. Karena ini selisih, aku tulisnya S aja. S1 ya. Biasanya kalau di buku itu ditulisnya D, cuman biar lebih enak aku ganti jadi S aja ya. Nah, terus kita cari selisih frekuensi kelas modus dan frekuensi sesudah kelas modus. Jadi itu fungsinya kayak gini nih teman-teman. Modus itu tepi bawah tambah panjang kelas kali, ini tuh kali ya teman-teman, kali selisih yang kelas sebelum dan kelas modus bagi selisih yang sebelum dan selisih yang sudah gitu. Nah, cara nyari tepi bawah itu nilainya yang rendah, nilai pada kelas itu yang nilai rendahnya dikurangin, ini tuh dikurangin ya teman-teman, dikurangin 0,5. Kalau nyari panjang kelasnya itu nilai tertinggi dikurangi nilai rendahnya tambah 1. Atau teman-teman hitung aja juga nggak apa-apa. Nah, biar nggak bingung tuh langsung ke soalnya aja ya teman. Soal nomor 2, tentukan modus data berikut. Jadi ini adalah contoh data berkelompok teman-teman yang ada intervalnya atau ada kelas-kelasnya. Ini tuh frekuensinya. Jadi itu yang nilai datanya itu 3 sampai 6 ada 2 orang tuh. Terus yang nilai datanya 6 sampai 9 ada 5 dan seterusnya kayak gitu loh teman-teman. Nah, pertama kan tadi kita disuruh nyari apa? Ya udah rumusnya dulu aja lah ya. Kan modus sama dengan tepi bawah TB tambah panjang kelasnya dikali selisih frekuensi kelas dan sebelum, terus dibagi selisih frekuensi kelas dan sebelum ditambah selisih frekuensi kelas dan sesudah. Kayak gitulah teman-teman. Intinya tuh nanti teman-teman lihat aja kayak gini caranya. Maka kita tentukan kelas modusnya. Yang mana nih teman-teman? Jadi kelas modus itu yang frekuensinya paling banyak. Yang mana nih? Berarti kan yang ini nih. Berarti yang data ini ya teman-teman, yang ini nih. Yang ini nih.
Yang maksudnya yang 12, 15 jumlahnya itu ada 23. Yang ini aku kayak gini aja ya. Yang inilah segini. Nah, kan ini tepi bawah. Caranya gimana? Kalau tepi bawah, kan nilai yang rendah kurangin 0,5. Nah, jadi tuh gini nih teman-teman, 11,5 kan? 12 kurangin 0,5. Pokoknya tuh nilainya yang rendah, ini 12 dikurangin 0,5. Itu namanya tepi bawah. Kan rumusnya di jumlah ya. Jadi teman-teman ingat caranya aja. Jadi di sebelah sininya diingat, kurangin 5 terus dijumlah gitu. Jadi kayak gini nih. Jadi kalau ini susah diingat, caranya gini. Ini 12 kurangi 0,5, terus habis itu ditambah. Oke, selanjutnya kita ke panjang kelas. Panjang kelas tuh kayak gini kan, teman-teman. Caranya gimana? Teman-teman boleh ngurangin. Ini kan dilalah. Ini tuh kebetulan datanya dikit gitu ya, teman-teman. Kayak gini, kalau nyari panjang kelas, itu kan 15 kurangin 12 ditambah 1 ya, teman-teman, sama dengan 4. Atau kayak gini, kenapa bisa ditambah 1? Itu tuh teman-teman hitung 12, 13, 14, 15. Kan ada 4 tuh. Jadi 12-nya ikut dihitung gitu loh, teman-teman. Cara nyari panjang kelas bisa dikurangin, bisa dihitung. Kayak gitu ya, teman-teman. Opsional lah, terserah teman-teman enaknya yang mana. Berarti kan tadi udah ada tanda tambahnya tuh di sini. Ini tadi dikurangin plus 1 hasilnya 4. Berarti masukin deh angka 4-nya. Nah, gitu. Jadi dari sini pokoknya tuh ini urut. Pokoknya tuh kalau modus urut aja gitu loh, teman-teman, dikurangin. Ini terus kasih tanda tambah. Terus kita ngitung panjang kelasnya. Ketemu deh 4 kan. Habis itu kita cari apa? Selisih frekuensi kelas modusnya itu kan yang ini. Yang 23 tuh yang jumlahnya 23. Nah, 23 dikurangin 21. Kan 2. Nah, tulis tuh 2. Terus kan ada tanda baginya. Yang bawah juga 2. Ini kan S1, ini juga S1. Jadi ini dengan ini ya. Habis itu kan kita cari S2-nya. Selisih kelas dengan sesudah gitu kan. Berarti 23 kurangin 10 gitu kan. 13. Nah, kita masukkan ke sini. Gampangnya tuh diurutin aja gitu loh, dari kiri dikurangin, habis itu ditambah. Terus yang ini cari panjang kelasnya dikali. Terus habis itu kita cari ini, tulis atas dan tulis bawah kan. 2, 2. Habis itu kita cari ini, kan ketemu 13. Nah, tulis di sini. Kayak gitu teman-teman. Jadi itu biar lebih enak aja gitu. Kalau misalnya dihafalin tuh kadang apa sih ya namanya, aduh banyak banget. Jadi aku lebih enak kayak gitu. Pokoknya fokus ke daerah sini aja gitu loh, teman-teman. Daerah ini difokusin pokoknya ya gitu. Oke, selanjutnya kita hitung deh. Ini berarti kan 2 per berapa? 15 ya. 2 kali 4 ini kan dikali. Kayak gini tuh kan dikali ya. Nah, berarti kan 8 per 15 ya, teman-teman. Ini 2 per 15 kali 4. Kan jadi 8 per 15. Nah, terus 8 per 15 berapa? 0,53. Ya, teman-teman hitung aja lah ya pakai porogapit. Terus habis itu tinggal kita jumlahin. Berarti berapa? 12,03. Nah, jawabannya itu yang mana? Jawabannya yang C gitu ya, teman-teman. Jadi aku ulangin, teman-teman fokus ke daerah sini aja yang ada kelas modusnya, terus sebelum dan sesudahnya. Caranya dari kiri dikurangin 0,5 kan, terus ditambah ini ya. Habis itu cari panjang kelasnya, ketemu deh 4. Habis itu dikali, tulis dulu tanda baginya kayak gini. Nah, cari selisih sebelum yang di sini kayak gini, 2. Nah, tulis atas dan tulis bawah, terus terus hitung ini, 23 kurangin 10, frekuensi kelas dan sesudah ya, 13, tulis di sini nih. Nah, kayak gitu aja, jadi teman-teman ingat skemanya. Dari kiri, nomor 3, tentukan modus data berikut. Nah, ini caranya sama ya dengan yang tadi, jadi gimana? Pertama, tentukan dulu kelas modusnya kan, yang mana? Yang ini, yang 11, yang paling banyak. Habis itu gimana? Sini kan dikurangi 0,5. Nah, terus cari panjang kelasnya, terus cari ini, cari ini.
Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah soal untuk teman-teman. Silakan teman-teman kerjakan, terus tulis di kolom komentar berapa sih jawabannya. Oh ya, makasih banget buat teman-teman yang udah share ke teman-temannya tentang channel ini. Semoga tuh video-video di channel ini bermanfaat buat teman-teman dan juga buat temennya teman-teman. Terima kasih.